Ini pesugihan Jaran Panoleh. Pesugihan Jaran Panoleh ini pasti minta tumbang dan ini tahunan. Tapi sebenarnya Mas, kalau mau pesugihan Jaran Panoleh itu paling mudah, paling gampang dan resikonya gak seperti pesugihan lain. Memang iya Pak? Iya, kuda sosok kuda. Dan di situ saya seperti terperangah. Saya mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa, dan kuda itu kok sampai berbicara sama saya. Kamu jangan ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan si bos. Saya bingung. Kuda kok bisa ngomong? Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sungo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, mendapatkan rizki yang berlimpah dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi, narasumber lagi. Kita langsung kenalan mungkin ya. Oke, Sugeng Rawuh Mbak Surip. Sugeng Rawuh. Gimana kabarnya Mas Surip? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik ya. Kemarin kan kemarin sempat podcast ya. Iya. Cerita tentang tersesat di hutan gitu kan ya saat mau mencari kalong atau kelawar besar ya. Nah, kali ini apa nih? Mbak Surip mau cerita tentang apa lagi? Kali ini saya mau bawakan cerita tentang pesugihan. Pesugihan. Oke, kita stop dulu ya mungkin ya. Nah, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, ya kan? Subscribe, penuhi komentar di bawah, mau tulisan apapun silahkan. Dan jangan lupa share jika berkenan, sebarkan kemanapun, ke alam dunia, alam goib atau Bima Sakti. Monggo, terserah. Ya, itu semua demi channel ini biar terus berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik selanjutnya. Tanpa basa-basi mungkin ya, kita langsung aja ke ceritanya. Begini ceritanya. Waktu itu kan aku seorang pengangguran dan aku sering main ke tempat saudara. Dan di situ sering dikasih kerjaan-kerjaan kasar lah. Intinya disuruh sono ke sini, sono kemari. Dan aku emang mengeluh. Bagaimana ya saya bisa kerja seperti teman-teman. Kamu mau nggak? Saya ditawari. Kamu kerja di perusahaan pertanian. Boleh. Kebetulan aku kan lulusannya teknik mesin Mas. Jadi ya bisa lah. Sekitaran asar. Asar itu kita berangkat dari rumah. Dan itu hujan gede banget. Dari rumah perjuangan udah basah-basahan. Kita naik bis berangkat ke tempat tujuan. Dari awal udah nggak enak banget Mas. Udah hujan, kita bawanya baju hanya seberapa. Karena ini kan mau melamar kerja. Ketentuannya mau diterima apa enggak saya belum tahu. Tapi aku memang tekad pingin seperti mereka teman-teman yang sudah sukses. Nah, kita merantau ke kota yang kita tuju. Sesampainya di sana kita istirahat dulu di kosan. Kebetulan saudara saya di situ udah punya kosan dan saya istirahat. Paginya saya berangkat ke tempat yang dituju, ke kantor tempat perusahaan organda tersebut. Saya yang lamar. Singkat cerita saya diterima di perusahaan organda tersebut. Paginya mulai kerja, sore pulang aktivitas seperti biasa. Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Hari pertama merasa nggak enak,
merasa asing dan mereka merasa seperti orang asing. Aku juga heran, di mana perusahaan itu biasanya ada salah satu yang bisa jadi kawan biasanya. Di situ seperti aku harus mencari sendiri. Dan berjalannya waktu saya dapat teman namanya Pak Rudi. Dia senior di situ, mekanik senior. Dia yang selalu ngasih rokok, selalu ngasih jangan. Ya intinya mengajak ngobrol lah. Hari demi hari saya ternyata ya tetangga betah, saya betah di situ. Dan awal saya mengerjakan kerjaan di situ, saya merasa ada yang kurang beres. Nah, kenapa kurang beres? Biasanya kalau saya membongkar mobil itu ya di situ kerusakan di mana selesai ya udah. Kalau ini enggak mas, ini mobil sudah saya bereskan, sudah saya betulin benar-benar, tapi ternyata kalau sudah dicek sama yang sopirnya itu ada kendala, dan itu mesin itu sebenarnya udah saya bersih, tapi saya sering kena komplain. Kenapa ini berdebu? Kenapa ini ada jejak seperti ada tanah? Itu anehnya di situ, Mas. Terus saya lalui hari demi hari dengan keadaan yang seperti itu tidak enak. Dan setelah pulang sampai rumah, dari perusahaan sampai ke kosan itu jarak 1 kilo. Setiap berangkat saya naik angkutan. Kalau sampai di rumah bukannya istirahat, enggak, saya berpikir saya kerja tapi seperti enggak nyaman seperti mereka. Rasa-rasanya kerja tapi diteror misteri. Setiap mesin yang saya buka, padahal sudah saya bersihkan, itu pasti ada bekas jejak tanah. Itu keanehan di situ. Apa ini iseng dari teman-teman? Apa dari mana, saya kurang paham juga awalnya. Semenjak awal mula saya di kosan itu, 1 hari, 2 hari, minggu mas, mulai terjadi keanehan di depan kosan itu terasa berisik kan, seperti ada pacuan kuda, ramai banget. Dan di situ juga kayaknya banyak orang di sekeliling kosan itu. Saya juga heran, saya buka horden, nggak ada apa-apa. Saya masuk lagi, saya nggak bisa tidur, ramai lagi. Saya buka horden lagi, ternyata di pojokan ada sesosok semacam ini, sudah pure kuda mas. Wah, ada kuda. Pikir saya kemungkinan di sini ada orang yang melihara kuda, kemungkinan. Saya hiraukan, saya masuk lagi tidur. Paginya saya berangkat lagi ke kantor. Dan di kantor ya seperti keseharian, kebiasaan saya langsung ganti baju ke tempat gudang. Dan kebetulan saya kan dipercaya untuk keluar masuk barang perpat. Barangkali ada yang mobil rusak dan butuh repat yang diganti, kan pembukuan ada pada saya yang ngeluarin. Nanti saya yang lapor ke kantor. Kesibukan saya seperti itu. Dan saya sering membantu mekanik-mekanik untuk membongkar mobil juga. Nah, cerita demi cerita itu kata karyawan-karyawan yang ada di situ, kalau di sini banyak mobil rusak mas, jadi sampean yo siap tenaga. Emang kenapa mas? Kalau di sini setiap tahun pasti ada kerusakan yang fatal. Kalau hari-hari ya memang harus ada servis lah. Emang ya mas, emang kecelakaan. Iya. Ya mungkin kelalaian dari sopir. Tapi mereka juga seperti tegang. Dia berbicara itu seperti nggak mau disanggah. Enggak mas. Ini bukan karena sopir. Ini mungkin aneh dari mobilnya. Sampean kan mekanik, harusnya sampean lebih tahu apa-apa yang perlu diperbaiki. Iya, tapi ternyata juga kecakapan itu terhenti ketika si bos datang. Ada apa nih?
Enggak ada apa-apa bos. Terus saya dipanggil ke kantor. Ini mas. Oh iya bos ya. Saya ke kantor. Nah, kamu tolong nanti di backup setiap ada mobil yang masuk, nomor seri platnya dicatat. Nah, terus ada nomor seri plat yang nanti laporkan ke saya, nomor sekian ya. Iya, itu mau saya booking karena ada pembooking dari perusahaan lain. Oh iya, ya bos. Nah, setelah itu seperti biasa kalau sore kan pulang, jam 5 udah tutup pulang. Nah, sesampainya di rumah, saya mikir lah, ini perusahaan kok aneh. Karyawannya ya, diajak berteman agak sulit, dan mereka-mereka setengah ada yang menutupi hal-hal yang saya nggak tahu. Kebetulan di tempat saya ngekos itu aku di situ seperti wilayah sendiri, seperti di desa sendiri. Orangnya baik-baik, nggak itu yang perempuan, nggak itu yang laki-laki. Mereka baik-baik banget. Setiap ada acara olahraga, senam, apa pengajian, pasti saya diajak. Ya untuk menghibur diri saya juga jenuh dengan pekerjaan. Setiap malam habis isya saya ngikut ya bulu tangkis, kalau enggak bola voli di depan pas kebetulan ada lapangan bola voli tempat kosan saya. Ya rutinitas begitu. Pagi lagi saya berangkat ke kantor dan di kantor saya itu berangkat tumben ini terlalu pagi. Kantor belum buka dan saya duduk di depan gerbang. Nah, kebetulan ada tamu. Saya sapa, Pak. Iya. Belum buka mas, belum. Tidak perlu pak. Iya, belum buka. Bosnya belum datang ya. Belum pak. Begini mas, saya mau sewa organda di sini karena saya senang nih di sini harganya agak miring. Tapi yang perlu sampean tahu di sini itu sebenarnya sering ada rusaknya. Maksudnya rusaknya gimana? Mobilnya mas, banyak. Ini mobil baru semua pak. Iya, tapi sering katanya sering ada kecelakaan. Oh, saya juga kurang paham tuh. Nanti tunggu bosnya aja. Iya, pas jam 8 karyawan kantor sudah datang semua. Saya nemuin bos, bos ada tamu, masuk. Setelah ngobrol-ngobrol sama bos, dia keluar, tamu tersebut nemuin saya lagi. Ini karena waktunya belum. Nah, saya berani nyawa di sini. Waktunya belum. Maksudnya gimana Pak? Nanti kamu tahu. Oh, ya udah. Nanti kamu saya temui. Oh iya Pak, siap. Dia pulang dan saya kerja seperti biasa. Dan zuhur sekitar ya waktu itu pas pada istirahat semua, karyawan istirahat semua, kebetulan ada mobil masuk. Mobil masuk itu ternyata yang dipesan sama bos. Wah, ini plat yang dipesan sama bos kemarin. Saya panggil sopirnya, Pak, ini, ya mas, ada apa? Ini mobil sampean dipesan sama bos. Oh iya, kantor aja. Akhirnya saya sama bapak sopir itu ke kantor. Bos, ini sopirnya yang plat yang sampean pesen. Iya. Yang ngobrol-ngobrol saya nggak tahu ngobrol apa. Terus selesai saya ke lapangan lagi. Dan dia ternyata diplotkan untuk dipesan yang bapak-bapak tadi. Dan sekitar jam 1 itu ada mobil masuk. Dan ini habis kecelakaan. Tapi anehnya ini kecelakaan tabrakan katanya. Tapi depan nggak rusak, tapi belakangnya rusak parah. Akhirnya saya bersama teman-teman untuk mereparasi mobil ini. Kata si sopirnya kan ya ternyata nggak apa-apa. Mas, tolong ini nanti jam-jam 2 apa setengah 3 harus selesai. Setelah saya cek nggak bisa Pak. Ini harus nginep dulu. Kenapa harus direparasi belakangnya hancur? Iya. Oh ya udah. Setelah saya buka, ini terjadi keanehan. Di
blok mesin, ini mesin Mercy, kan mesinnya di belakang, itu ada jejak seperti tapak kuda, seperti kuda yang nempel di tanah, kakinya dari tanah, jejaknya itu ada di situ. Aneh ini, tapi saya kira Kak, saya bersihkan, saya servis sama teman-teman sampai jadi. Nah, tinggal reparasi bagian bodi, itu ada yang ngurus sendiri. Setelah sore saya pulang. Nah, kebetulan itu malam Jumat Kliwon, saya ingat itu, waktu itu malam Jumat Kliwon. Nah, adat istiadat di situ, setiap malam Jumat Kliwon itu ada riungan, semacam ngumpul-ngumpul setiap RT masing-masing. Nah, di situ saya dipanggil bapak-bapak ketua RT. Mas, biasa ngumpul-ngumpul kalau di sini malam Kliwon. Oh iya, nah, di situ ngumpul-ngumpul. Akhirnya saya curhat sama samping saya, bapak-bapak, dia seorang praktisi kiai lah, dia ngobrol-ngobrol. Kerja di mana Mas? Di itu Pak, perusahaan organda. Oh di itu ya. Iya. Kalau ini tempat tidak saya sebutkan. Nah, ini ya berada di Jawa Tengah. Karena ini privasi, saya nggak berani. Cerita saya sambung. Bapak-bapak tersebut kan nanya, kerjaan ini toh Mas? Dulu kerja teng mriko Pak, perusahaan organda. Oh, tapi setiap malam Pak, saya didatangi sesosok kuda di besar. Kuda tersebut warnanya hitam gelap. Oh iya Mas, iya. Dan setiap malam Pak pasti datang. Begini Mas, sampean kalau buka, sampean kan servis, iya Pak. Itu setiap itu ada jejak nggak? Jejak apa Pak? Ya bekas apa kaki kuda, apa bulu kuda. Ada Pak, tapi jejak. Iya ya. Akhirnya dia bercerita, begini Mas, saya buka, sampean jangan bercerita sama teman-teman. Iya ya. Iya Pak. Konon katanya ini pesugihan Jaran Panoleh. Pesugihan Jaran Panoleh ini pasti minta tumbang, dan ini tahunan. Ini kata Pak bapak-bapak kiai tersebut. Dan yang dikorbankan bukan hanya sanak saudara atau dari family. Yang penting dia sudah masuk naik mobil itu dan dia prioritas biasanya. Oh, begitu ya Pak. Iya. Saya ingat sama si bos yang mesen plat nomor itu. Apa itu apa ya? Saya agak-agak ngeri-ngeri juga. Jangan-jangan itu yang mau ditumbalkan. Oh iya. Nah, terus bapak-bapak kiai tersebut itu bahkan ngasih jangan dan ngasih tahu kalau bisa Mas ya, orang nyari duit itu yang hak aja. Oh iya Pak, saya begini kuli buru jaga saya jalanin. Iya, tapi sebenarnya Mas, kalau mau pesugihan Jaran Panoleh itu paling mudah, paling gampang, dan resikonya gak seperti pesugihan lain. Emang iya Pak? Iya, cuman kita datang ke juru kunci yang disebut yang dituju. Nah, terus persyaratannya itu sangat mudah Mas. Yang penting kita ngasih uang secukupnya. Nah, biasanya nggak dikasih budget berapa, enggak. Yang penting harus ada jantung pisang emas, itu wajib ada. Terus kembang setama, niatnya harus benar-benar berani, itu pasti bisa. Nggak ada yang gagal Pak. Kemungkinan gagal berapa persen, yang penting niatnya berani. Oh begitu ya Pak. Dianya itu ncetuk, kamu mau ya? Saya, ya enggak Pak, saya hanya ini kan pengetahuan. Oh iya, kirain kamu mau. Barangkali mau, itu ada. Daerahnya sih deket sih, Jawa Tengah. Oh iya Pak, iya. Kamu jangan ya. Saya, oh iya Pak, enggak, saya enggak. Setelah itu saya berangkat. Paginya saya berangkat, kumpul-kumpulan sampai biasa.
tahriman subuh itu udah selesai, udah ngumpul lagi, udah pulang lagi. Terus paginya ya berangkat itu waktu itu Jumat pagi saya berangkat seperti biasa naik angkutan. Nah, setelah sampai di kantor, bis itu yang dipesan bos itu benar-benar dikondisikan emang mau di job sama bapak-bapak yang kemarin kan. Saya sudah khawatir apa jangan-jangan bis ini apa ya. Terus saya nemuin bapak-bapak yang kemarin itu, kebetulan ketemu di depan. Pak, jadi job nih Pak. Oh iya Mas, jadi. Sih Pak. Oh iya, ada apa Mas? Kata sampean setiap tahunan sini kan ada ya, pasti kecelakaan. Iya, sampean berani. Ini kan belum waktunya Pak. Enggak, kata sampean ini belum waktunya. Iya, tapi jangan-jangan ini sudah waktunya. Kok bisa? Ini hari apa? Ini bulan apa? Kan bisa kan? Secara petung Jawa, sampean kan orang sini kan bisa. Oh iya, setelah dia lihat HP, oh iya, tapi enggak setengah ragu tapi sudah bayar DP. Enggak apa-apa, kita niatnya baik. Oh iya Pak, mudah-mudahan selamat. Iya. Setelah itu dibawa, si sopir sudah berangkat. Saya kan enggak mengurus teman-teman lah, enggak apa sama bapak-bapak itu ya. Selesai urusan masing-masing, kita kerja lagi. Sorenya biasa pulang. Nah paginya saya sampai sore itu bis yang dipesan saya dapat kabar ternyata kecelakaan dan parah, kecelakaan beruntun sampai itu nabrak tiang listrik. Penumpangnya ya tahu sendirilah, kecelakaan begitu banyak yang meninggal. Nah itu menjadi ketakutan saya, jangan-jangan saya kerja di sini nanti nasibnya seperti mereka saya takutnya di situ. Nah akhirnya saya inisiatif nemuin si bos bagaimana kalau saya mengundurkan diri. Nah ada apa? Enggak ada apa-apa, saya ingin mencari pengalaman di luar, saya kan masih muda mau ke Jakarta. Enggak, di sini aja. Sampai bersikuku bosnya itu nahan saya, kamu gaji saya naik kah? Saya mikir lagi, saya pulang di rumah sampai berpikir, dan pas saya itu belum tidur itu sekitaran jam 1:30 itu saya didatengin suara berisik lagi, suara jejak kuda seperti kuda lari, suaranya berisik banget dan dia merangkak-rangkak di situ. Saya buka gorden, ternyata ada benar kuda, sosok kuda, dan di situ saya seperti terperangah. Saya mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa, dan kuda itu kok sampai berbicara sama saya, kamu jangan ikut-ikutan, ini urusan saya dengan si bos. Udah kok bisa ngomong, saya iya aja karena ya takut juga. Paginya saya berangkat lagi ke kantor, dan di kantor udah rame beritanya, itu mobil ternyata hancur, benar-benar hancur dan parah. Nah seperti biasa kita sebagai mekanik kan ngecek kerusakan itu, ternyata kerusakannya tidak sebanding sama katanya kecelakaannya itu mesin itu nggak apa-apa, itu macet itu. Jadi ini blok bagian silinder itu seperti ada seperti kuku kuda itu apa tapak ya kuda itu nyepit di situ di blok silinder. Heran saya, siapa yang naruh, kan nggak mungkin orang itu mesin jalan. Nah itu menjadi ketakutan saya. Setelah itu saya sering bengong. Nah, semenjak itu kan saya pas istirahat saya nggak doyan makan, sampai itu si bos kok sampai manggil saya, nemuin saya, kamu sini masuk. Oh iya Pak, di ruangan bos saya di situ diomel-omel, kamu tahu semua ya? Tahu semua gimana bos? Enggak, kamu kemarin minta keluar
Itu saya curiga. Ternyata kamu tahu semua. Itu setiap malam yang bantu saya datang ke Setembahan. Yang bantu sampean siapa? Sampai didatangkan kuda. Iya. Itu yang bantu saya, Mas. Ini sampean tak kasih tahu. Kenapa saya lakukan? Saya sudah hancur-hancuran, Mas. Dulu saya pengusaha mebel. Saya kolek hancur dan saya berusaha di sini. Dan awal saya berusaha di sini, saya ke tempat pesugihan. Ini saya jalankan karena apa, Mas? Karena dendam saya. Saya dihina, dicaci maki, sampai saya berantakan sampai sama keluarga. Ini orang-orang terdekat saya sudah habis semua. Saya nggak bisa berhenti di sini. Itu sih terserah bos, tapi kalau bisa bos, karyawan bos, kondisikan. Itu bukan urusan kamu. Terus saya harus keluar dong bos. Saya takut kalau begini. Kamu keluar nggak apa-apa, tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Ya siap. Saya takut di situ, Mas, sampai saya gemeteran. Dan setelah itu saya angkat koper lah. Saya langsung ngurus surat-surat mengundurkan diri. Dan di situ supervisornya sampai memegang bau. Mas, kalau kamu nganggur lagi ke sini ya, hanya sampean yang saya percaya. Iya Pak. Sudah dapat pesangon. Nah, akhirnya saya pulang. Saya kemas-kemas ke kosan, saya pamit sama bapak ibu kos, dan saya pamit juga sama bapak kiai yang biasa saya ngobrol sama warga di situ. Dan mereka juga bingung, Mas kok sampean di sini kan seperti orang sendiri. Iya Pak, begini, saya ingin mencari pengalaman di luar. Saya masih muda, ingin lebih yang daripada yang ini. Oh ya nggak apa-apa Mas. Sewaktu-waktu main ya. Iya ya. Itu warga-warga Pak RT-nya yang ngobrol itu. Nah, setelah itu saya poyan, saya pamitan, saya mau melangkah. Pak Kiai, Mas. Oh iya Pak Kiai, pripun? Begini, yang penting sampean jangan cerita kemana-mana. Ini yang tahu hanya sampean dan saya. Iya Pak. Itu terjadi bukan kehendak sampean soalnya. Iya ya. Setelah itu saya dikasih pejangan sama Pak Yai. Saya pamit dan saya pulang. Setelah aku nyampe di rumah, ternyata ini masih berlanjut. Nah, pas malam-malam itu sekitar jam 9 malam, aku didatengin seekor kuda, berisik banget di luar. Ya merengek-merengek. Ya seperti udah kayak ngamuk lah. Dan akhirnya saya keluar. Dan dia bisa bicara. Seperti yang dulu aku saat belum pulang. Dan dia mengajak, ayo ikut saya. Kamu udah tahu semua. Sebenarnya saya takut-takut sih. Tapi saya kayak kehipnotis. Ngikut-ngikut aja. Di alam bawah sadar saya ngikut. Aku ngikut. Naik si kuda itu. Nah, ternyata di sana ada satu ruangan itu luas banget, tapi isinya orang-orang yang ada yang tangannya copot, tapi masih hidup. Dia minta tolong, Mas tolong, Mas tolong. Apa saya bingung. Nah, kuda itu pas berhenti di seperti kayak pendapa. Ruangan tersebut itu lurus, jadi nggak ada pintunya, seperti kayak gerbang, tapi ruangan Mas. Pendopo. Pas di pendoponya itu ada kursi, nah dia duduk di situ, kayak semacam raja. Kudanya duduk. Enggak, yang aku kan ikut kuda itu, naik kuda. Jadi aku naik kuda di tengah-tengah orang-orang yang minta tolong. Nah pas tembus ruangan itu, tembus sampai ke ada seperti kayak pendapa, terus ada kursi duduk di situ.
si kuda itu jongkok. Kuda itu jongkok dan seperti kayak salam, dia hormat. Terus saya dipanggil sama si yang duduk di kursi itu. Perawakannya sih nggak seperti raja-raja sih, enggak. Cuman dia tempat duduknya itu kayak semacam kayak raja-raja zaman dulu. Nah terus saya dipanggil, kamu sini. Iya, ada apa? Kamu harus ikut saya. Karena kamu udah tahu semua. Masalahnya di mana? Saya kan nggak pernah berbuat sih yang apa-apa, berbuat apa-apa saya nggak pernah. Nah, terus dia, enggak, kamu harus kerja di sini. Kamu ngikut saya, kamu jadi ajudan saya. Dan yang duduk di kursi itu, yang seperti raja itu, tapi yang saya heran mas, badan manusia, tapi emang ini kepalanya itu kuda, emas warnanya, sama kayak kuda yang saya naik. Nah mungkin ini kuda yang ini mungkin pesuruh, kemungkinan pesuruhnya si kuda yang seperti raja itu. Singkat cerita, saya minta pulang dan ya saya dibolehin pulang, tapi dengan syarat kamu harus mengadakan persembahan. Sedangkan saya kan nggak ngapa-ngapain mas, nggak dapat apa-apa, masa saya ngasih itu. Tapi saya pulang aja. Saya pulang diantar sama itu si kuda itu yang tadi ngantar saya. Saya pulang nyampe rumah lagi, dan pas nyampe rumah emang subuh itu pas tahriman subuh itu saya nyampe rumah. Kebetulan emak saya kan kesehariannya emang bangun pagi bikin, kalau di tempat saya kan ngeliwet, bikin nasi liwet, baru itu terus dia sholat subuh kan tuh. Saya pulang, saya ditanyain dari mana. Akhirnya saya cerita, mak aku kok begini mak, diajak kuda, tapi di sana seperti istana kuda. Nah ini mak saya udah tahu, kamu pas kerja dulu di tempat kerjaan kamu, ini jangan-jangan bos kamu nyarat nyupang apa namanya itu pesugihan itu ya nggak tahu mak. Ya gini aja, mulai besok malam kamu sering bangun malam, nanti saya temenin. Nah itu ternyata ya mak saya lumayan mengerti lah hal-hal seperti itu, karena dia kan diajarin nama mbah saya, jadi bapaknya. Setelah itu pakai ya semacam kayak ritual lah. Terus paginya saya nggak nahan mas, mak saya harus ke Jakarta karena janji saya harus di Jakarta, tanggal sekian harus sampai Jakarta, dan saya harus ngubungin yang ada di perusahaan yang saya tinggal. Oh ya udah, ini aja, nanti pas besok kamu berangkat Jakarta, ini jadi urusan saya dan mbah kamu. Iya mak. Setelah saya berangkat Jakarta, dan di Jakarta saya dimimpiin, saya mimpi emak saya dikeruputin, diserang mas, pasukan kuda. Alhamdulillah ada seorang ya bapak-bapak enggak, cuman agak ya seperti bapak-bapak lah yang menolong. Tahu itu dari mana saya nggak tahu. Nah itu sampai ya alhamdulillah tertolong. Nah, itu mas. Itu sekelumit cerita masa aku dulu nganggur lalu kerja di perusahaan. Ya, ternyata perusahaan tersebut ada indikasi si bosnya pesugihan Jaran Panoleh.
Oke, tadi itu adalah cerita dari Mbah Surip, cerita pesugihan ya. Mbah Surip bekerja di salah satu tempat usaha orang lah gitu, perusahaan. Dan itu ternyata pesugihan, dan pesugihan jarang panoleh. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak nih Mbah Surip yang mau saya tanyakan. Ya, nanti Mbak Surip bisa jawab sekiranya kalau itu bisa dijawab, jawab boleh. Kalau enggak apa-apa. Saya nggak memaksa juga untuk Boleh. narasumber untuk menjawab ketika pertanyaan itu terlalu intim atau terlalu privacy. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Di waktu itu, Mbak Surip kan menganggur ya. Iya. Menganggur, terus sampai di sana itu dapat info dari mana itu Mbak Surip? Ada pekerjaan di sana. Dulu kan aku pas lulusan baru kan, banyak kan emang menganggur mas. Dan kebetulan saudara saya itu ada usaha lah. Saya nginepnya di saudara, bantu-bantu lah intinya. Dan ini dikasih info dari kakaknya saudara saya. Jadi ipar lah. Ada kerjaan Rip, mau nggak? Gimana? Kamu bisa nggak montir? Bisa. Saya lulusan teknisi mesin. Oh iya, kalau bisa besok ya. Iya. Langsung saya. Terus dalam cerita Mbak Surip sempat curiga kok aneh, tempatnya aneh gitu. Jadi pertama kali datang ke sana, keanehan apa sih Mbak Surip yang Mbak Surip rasakan gitu? Entah itu Iya. aura atau apa. Begini mas, pertama saya ngelamar di perusahaan itu, saya kan menghadap ke personalia, di kantor. Harusnya mas, kalau kantor itu kan bersih. Ya dilihat bersih-bersih, tapi kalau saya lihat itu semacam ada jejak-jejak, semacam kayak binatang berdebu. Dan harusnya di situ kan ada cleaning service-nya. Dia kan ngepel lah, nyapu lah. Tapi ternyata emang ya disapu ya dipel. Ada jejak-jejak itu ada. Selalu ada. Itu pertama, itu keanehan-keanehan saya rasakan. Setelah interview selesai dan saya ya udah ke tempat kerjaan, saya ke gudang. Saya kan bagian keluar masuk spare part gudang plus mekanik, Montir juga montir ya. Dan setiap saya ngecek barang di gudang itu ternyata emang ya kayak semacam kandang hewan lah. Kandang hewan. Iya, itu berdebu terus ya berantakan begitu, selalu berantakan padahal sudah dirapikan, sudah ini bagian ini sudah ditata, tapi selalu berantakan. Setelah saya masuk begitu terus. Terus dalam ceritanya Mbak Surip, ini cuma perkiraan saya ya, itu berarti perusahaan persewaan mobil ya. Harusnya persewaan mobil ya. Plus plus untuk bengkel gitu. Iya. Reparasi. Dan di situ harusnya kalau perusahaan yang lumayan besar ya, besar dan juga itu bukan kalangan biasa lah yang biasanya nyewa di situ kan. Iya. Itu harusnya bersih, tapi ada jejak kaki kuda atau kaki hewan gitu ya mungkin. Terjawab nih. Oke. Terus di ceritain Mbak Surip juga sempat kepergok nih. Ada kecurigaan bahwa Mbak Surip ini sudah mengetahui bahwa tempat itu melakukan pesugihan. Responnya dari atasan seperti apa sih Mbak Surip? Marah-marah atau apa? Begini, pas awal saya ke situ hanya kecurigaan saya. Terus saya menjadi yakin, semakin yakin itu pas aku ngobrol sama si Ustadz itu, tetangga saya. Jadi saya kan semakin curiga-curiga yang banget. Dan saya selidiki emang iya apa enggak, itu benar-benar itu normal apa enggak. Nah kebetulan
saya ketemu mekanik akrab sama saya itu. Yang paling akrab itu satu. Dan dia ngobrol juga merasa sama, ada kejanggalan. Nah, setelah intens saya itu ngobrol sama si mekanik tersebut, si bos kan tahu sendiri kadang-kadang ngecek. Si bos mungkin curiga, ada apa kan begitu. Saya emang sempat dipanggil ke kantor, ya sama si bos secara pribadi lah. Ternyata ya begitulah. Dia cerita karena mungkin dia sudah tahu dengan pikiran saya. Kemungkinan orang-orang pintar kan begitu kadang-kadang menelisik. Terus gini, di cerita juga saya dengar itu ada beberapa karyawan itu yang kayak nggak bisa diajak berteman. Iya. Iya, Nah, apakah ada kecurigaan bahwa rekan-rekan Mbah Surip itu sudah mengetahui bahwa perusahaan itu melakukan pesugihan? tapi kalau saya kira, kalau perkiraan saya, mereka Nggak tahu. nggak tahu. Hanya beberapa segelintir orang yang tahu, termasuk itu orang yang akrab sama saya. Hanya itu perkiraan saya. Tapi si teman ini pernah bercerita nggak melalui detail di tempat ini ada ini gitu? Nggak pernah gamblang atau pernah gamblang? Pernah cerita, tapi ceritanya begini mas. Kalau di pojokan gudang mas, itu sering ada penampakan kuda. Hanya itu ceritanya. Terus tadi saya sempat dengar juga ada orang pintar ya, entah itu kiai atau bukan. Nah, udah tahu bahwa tempat itu melakukan pesugihan. Apa nggak ada tindakan preventif atau pencegahan atau emang itu ada demo karena itu udah terbukti bahwa tempat itu pesugihan dari pihak-pihak orang pintar? Kalau dari perbincangan saya amati, saya ngobrol sama si ustadz tersebut, kiai tersebut, dia nggak mau ikut campur. Jadi begini, itu urusan dia, karena emang dia perusahaan gede dan dia bukan apa-apa, dia mikirnya mungkin ke situ. Paham, Pak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Setelah Mbak Surip resign ya kan, resign atau keluar dari tempat kerja dan akhirnya pulang ke rumah, itu ternyata masih diikutin sama sosok kuda. Bisa praktekkan Mbak Surip apa yang kuda itu bicarakan, mungkin dengan logat Jawa, karena mungkin kuda itu dengan logat Jawa. Kalau ringkikannya seperti kuda pacu, sama kenceng banget. Setelah saya keluar, saya kagetnya di sini. Justru kok seekor kuda, walaupun ini makhluk apa ya, dia bisa berbicara, bisa ngomong sama saya. Ya omongannya ya begitu. Emang bahasanya bahasa Jawa. Bisa dipraktekkan Mas. Iya. Suara berbicara seperti apa? Udah. Dia suaranya gede mas. Kamu udah tahu? Enggak, pakai bahasa Jawa coba mas. Pakai sesuai dia ngomong. Sesuai dia ngomong. Coba. Kowe kan wis ngerti. Kowe kudu milu aku. Aku jawab, milu ngendi? Arepnya ngendi? Wis kowe kudu milu. Nah, di antara sadar nggak sadar, saya seperti kehipnotis. Saya ngikut mas. Kudanya itu dia jongkok. Setelah itu ngobrol sama saya, kamu ngikut saya. Dia jongkok. Saya ngikut. Suaranya gede. Kayak semacam apa ya? Genderuwo itu. Ya, suaranya mungkin besar itu. Ya, kalau kowe kudu melu aku, ya, biasanya gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi saya Mbak Surip sempat menyinggung bahwa mak atau ibu dari Mbak Surip itu paham tentang hal seperti itulah, dan itu dari Simbah. Nah, Mbak Surip baru sadar bahwa ibunya Mbak Surip itu paham tentang hal seperti itu atau udah lama?
Udah lama, Mas. Udah lama ya? Dari kecil. Emang saya juga diajarin tata krama, tentang keilmuan. Begini caranya, begitu caranya. Mak saya yang ngajarin. Termasuk Mbah. Ya sebenarnya saya kan kalau dari kecil kan ngikutnya Mbah. Tapi kan ternyata rumahnya berdekatan kan saya ya sering di rumah sendiri. Tapi tidurnya paling sering ya di tempat Mbah. Oke. Terus ketika itu Mbak Surip ada bilang sama ibunya Mbak Surip bahwa Mbak Surip mau ke Jakarta, ya kan? Iya. Nah, ketika udah sampai Jakarta, apakah ada gangguan lagi dari kuda itu Mas Surip? Kalau gangguan secara fisik enggak, Mas. Enggak. Tapi dari mimpi itu dihantui. Sering mimpi. Selama 7 hari. Setelah 7 hari lebih enggak. Mimpi yang terakhir itu ya aku ngelihatnya emak dibantu sama bapak-bapak untuk menghalusi kuda itu. Oke. Terus ini yang terakhir Mas Surip. Dampak apa sih yang Mbak Surip rasakan sampai sekarang, entah trauma atau apa? Kalau trauma sih enggak ya. Cuman ya begini. Jadi saya harus teliti. Di mana itu perusahaan gede apapun kecil. Kalau saya ditawarin, saya teliti dulu semenjak kejadian itu. Dan ini termasuk wejangan dari mbah saya. Jangan gampang kamu dikasih uang, dikasih fasilitas apapun, kalau kamu belum tahu orang ini. Oke. Nah, itu tadi cerita dari Mbak Surip ya, beserta juga pertanyaan yang sudah saya ajukan. Pesan apa sih yang bisa kita petik? Pertama, dari cerita tadi, pesugihan ya benar kata Mbak Surip, kita nggak boleh sembarangan, kita harus tahu tempatnya seperti apa dulu. Ketika bekerja, mungkin yang di rumah yang mau mencari kerja harus benar-benar tahu kerjanya itu sebenarnya halal apa enggak gitu. Tempatnya itu seperti apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu. Terus dari ucapan pimpinannya Mbak Surip, dulu pernah kolaps atau bangkrut. Dan kemudian mencari cara instan agar usahanya itu kembali sedia kala atau maju gitu loh. Nah, itu adalah hal yang salah. Dosa terbesar manusia yang nggak bisa dimaafkan, ini mohon maaf ya, ini saya cuma dalam artikel saya baca, karena emang syirik gitu kan, musyrik, itu adalah dosa besar. Dan bersekutu dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, itu adalah dosa besar dan kita sangat dibenci jika melakukan hal seperti itu. Jangankan kita itu melakukan pesugihan, kita cuma memandang bahwa cincin, keris, atau sebagainya itu bisa membantu kita dalam sebuah usaha atau apa, itu udah masuk dalam kategori syirik atau musyrik gitu. Jadi menduakan Tuhan gitu. Terus dari cerita Mbah Surip kita banyak mendapatkan pelajaran di situ ya kan. Ya mungkin banyak sedikitnya seperti itu sih ya. Kalau saya untuk membedah cerita Mbah Surip itu mohon maaf. Itu saya tuh mungkin akan kehabisan banyak kata-kata gitu loh. Karena banyak sekali sebenarnya itu pesan dan kesan yang tersirat di dalam cerita itu. Nah, oke, sebelum saya tutup itu, jangan lupa untuk like, penuhi komen di bawah, subscribe juga, dan jika berkenan, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, mau itu di alam dunia, alam bawah sadar, alam goib, atau Bima Sakti. Silahkan sebarkan semuanya, ya kan? Oke Mbak Surip, matur nuwun udah berbagi cerita kali ini. Cerita yang serat akan makna, itu lah. Cerita yang bisa menggugah kita ketika kita
baru lulus sekolah dan mau mencari pekerjaan bisa menjadi sebuah acuan. Harus berhati-hati. Oke, mungkin itu sekian dari saya ya. Matur nuwun, sugeng rahayu. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Bara Balakarsa dan juga Mbah Surip. Kami undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.